Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri acara course dan workshop maraton Margameru kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Departemen Geosains Universitas Indonesia, selaku pemateri pada acara hari ini kepada Bapak Dr. Eng Supriyanto, Bapak Iskandar Syah MSI, Ibu Siti Fatimah MSC, Bapak Agus Rianto MSI, Bapak Muhammad Bisri Mustafa MSI, Bapak Abdul Hafiz MT, Ibu Dr. Ane Magdalena, Bapak Aulia Valencia MSC. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mau menyisihkan waktunya pada acara kita kali ini. Acara kali ini merupakan acara perdana dari serangkaian kegiatan course dan workshop Margameru yang diadakan oleh Departemen Akademik dan Keprofesian Mahasiswa Geofisika Universitas Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib pada acara kita kali ini. Boleh dilanjut? Bisa lanjut ke Oke. Yang pertama, sudah menginstal software dan mengunduh seluruh data yang diperlukan untuk kegiatan hari ini. Namun karena pada kegiatan hari pertama ini tanpa ada software, jadi ini nggak apa-apa nih. Nah, yang kedua, merename nama kalian menjadi geologi atau geofisika underscore nama underscore angkatan. Contoh geofisika underscore budi underscore 2017. Ketiga, mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Margameru selama acara berlangsung. Keempat, hanya menyalakan mikrofon saat diizinkan oleh moderator. Kelima, aktifkan fitur raise hand ketika ingin bertanya. Nih, yang kalian nggak boleh lakukan pada acara kali ini nih. Pertama, pasif. Kedua, membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Ketiga, berpenampilan yang tidak senonoh. Keempat, berbicara yang tidak sopan dan menyinggung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke sambutan yang akan dilakukan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Geofisika Universitas Indonesia, Bang Hilmi Abdullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Suaranya masuk ya? Masuk, Bang. Oke. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sabtu pagi untuk semuanya, untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Pak Supriyanto selaku Kaprodi S1 Geofisika dan S1 Geologi Universitas Indonesia, beserta rekan-rekan dosen yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga kepada yang saya banggakan, teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, mahasiswa geofisika dan geologi dari mungkin terkhusus angkatan 2021 ya. Salam kenal gitu. Nama saya Hilmi Abdullah, bisa dipanggil Dul, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Geofisika Margameru UI 2021 gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Margameru and Chill episode pertama pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen yang sudah mau mengajak dan bekerja sama dengan HM Geofisika Margameru UI dalam mengadakan dan merealisasikan rangkaian kegiatan ini ya. Dalam pelaksanaannya nanti sedikit ini aja ya, briefing atau sneak peek aja. Bakal ada 13 episode yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang hebat dan keren pastinya. Dan harapannya dari kegiatan Margameru and Chill ini untuk teman-teman, mungkin teman-teman angkatan baru seperti 2020 dan 2021 bisa apa ya istilahnya mengetahui sedikit dari apa-apa yang akan ditekuni atau dilewati selama berkuliah selama kurang lebih 4 tahun nantinya. Dan juga untuk mahasiswa yang angkatan yang lebih senior mungkin 2019 ke atas, mudah-mudahan bisa menjadi bekal gitu untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan, riset, KP, atau bahkan skripsi ya, apalagi untuk angkatan 2018.
Mungkin mumpung di sini juga mumpung ada banyak rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa ya, mungkin sekalian aja saya selaku angkatan 2018 mohon doa restunya kepada teman-teman semua di sini, kepada Bapak Ibu dosen, doa restunya untuk semoga diberikan kelancaran dalam mulai menjalani kegiatan atau proses menjalani tugas akhir atau skripsi ya. Semoga diberikan kelancaran, kita semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan sampai kelar nanti, sampai selesai nanti pendidikan kami di program studi Geofisika dan Geologi Universitas Indonesia. Mungkin dari saya sambutannya segitu aja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih Bang Dul atas sambutannya. Selanjutnya terdapat sambutan dari Ketua Program Studi Geofisika dan Geologi yang terhormat Bapak Dr. Eng Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para dosen. Yang kedua, dari panitia Himpunan Mahasiswa Geofisika Margameru yang berkenan untuk memfasilitasi atau menjadi panitia pada acara spesial, acara yang barangkali akan menjadi tradisi untuk selanjutnya, ya, setiap awal semester atau paling tidak setahun sekali acara seperti ini wajib barangkali untuk disampaikan. Ceritanya 10 Agustus, waktu itu ada rapat dosen geofisika. Agenda utamanya sebetulnya mempersiapkan perkuliahan semester gasal yang minggu depan akan dimulai. Ya. Tapi ada satu momen ya di akhir-akhir rapat itu diangkatlah suatu ide bagaimana agar ya mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir itu menerima informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya tentang apa yang sedang dikerjakan oleh dosen dalam rangka riset dosen. Nah, satu alasannya itu riset dosen apa aja sih mahasiswa tugas akhir itu harus tahu. Yang kedua adalah mahasiswa yang baru saja lulus, ya, mahasiswa yang baru saja lulus itu skillnya itu sayang sekali kalau tidak diwariskan. Ada yang baru lulus bisa mengolah data gravity dengan baik, ya, mengerti software yang dia gunakan. Ada yang mengerti software pengolahan data GPR, pengolahan data MT, pengolahan data seismik, termasuk seismik pasif, begitu ya, pengolahan data resistivity, itu semuanya skill yang saat ini barangkali hanya mereka yang mengerti keseluruhannya. Nah, itu sayang kalau tidak diwariskan kepada adik-adik kelas, khususnya yang akan melaksanakan tugas akhir itu, gitu. Jadi maka digagaslah sebuah acara ya gabungan, yaitu pertama adalah memperkenalkan atau mensosialisasikan apa saja riset dosen yang akan dilaksanakan pada semester gasal atau setahun ke depan. Ya, barangkali nanti mahasiswa yang tugas akhir itu memiliki ketertarikan yang sama dengan topik riset dosen. Yang kedua adalah mengundang para mahasiswa yang baru saja lulus sidang skripsi untuk mentransfer skill-nya dalam hal pengolahan data processing itu kepada adik-adik kelas yang nanti barangkali topik skripsinya akan mengambil hal yang sama dengan kakak tingkatnya. Nah, itu motivasi awalnya ya, latar belakangnya. Lalu kemudian karena ide ini atau inisiatif ini memang muncul dari rapat dosen geofisik ya, maka saya sampaikan di rapat dosen geologi, coba teman-teman dosen geologi bikin acara yang sama. Nah, insya Allah dalam waktu berikutnya ya, para dosen geologi juga akan
mempromosikan, ya, mensosialisasikan ide-ide penelitiannya. Nah, di sisi lain, teman-teman mahasiswa geologi yang juga saya bimbing ya skripsinya itu luar biasa hasilnya ya, apalagi saya catat namanya IHDA, Ihtihad ya. Dia IHDA itu dia bikin database tsunami Indonesia. Ya. Itu sudah bisa dilihat websitenya. Dan itu kerja keras, jadi katalog tsunami yang tadinya ada di BMKG itu, yang tadinya berbentuk laporan PDF, itu sekarang sudah interaktif ya dalam bentuk peta berbasis GIS. Itu satu inovasi yang membanggakan. Yang kedua, Arif Rahman. Arif Rahman ini unik ya. Dia menggabungkan antara geofisik sama geologi. Jadi skripsinya tentang mempelajari kondisi bawah permukaan di daerah Malingping begitu ya, pantai Malingping, akibat dampak dari tsunami, dan dikombinasikan dengan metode GPR, Ground Penetrating Radar, artinya radar yang diarahkan ke bawah permukaan tanah. Yang saya temukan ya, ketika si Arif Rahman ini melihat respon atau horizon dari GPR, dia langsung ngerti ini bendanya apa, ini sebagai apa, interpretasinya itu langsung klik gitu loh. Kenapa? Karena dia pakai data geofisik, tapi pola pikir geologinya itu sudah matang gitu ya. Jadi ketika melakukan interpretasi, dia langsung temukan apa yang dia cari dengan data GPR tersebut gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin kalau dikembangkan ya, yang tertinggi itu kombinasi geologi geofisik itu sangat-sangat luar biasa deh, membanggakan deh. Barangkali bisa menjadi bukti ya bahwa memang kedua prodi ini memang seharusnya ada di satu tempat ya. Ya saat ini hanya di UI saja yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa teman-teman khususnya angkatan 2018 ya bisa membantu dalam mencari ide dan mencari siapa dosen pembimbingnya ya. Kemudian untuk yang workshopnya juga mudah-mudahan bisa menambah skill persiapan sebelum melaksanakan tugas akhir. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyanto atas sambutannya. Sekarang acara akan dilanjutkan ke pitching hadiah yang akan dilakukan oleh semua dosen yang dimulai oleh Bapak Iskandar Syah, MSI. Pada Bapak Iskandar Syah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Setianto. Terima kasih untuk Pak Supriyanto, terima kasih untuk para dosen lainnya atas kesempatannya. Kali ini saya akan men-share sedikit terkait oke, bentar ya. Nah, ini terkait research fokus yang sedang saya kerjakan di semester ini atau di tahun ini rencananya. Ada tiga topik research yang sedang saya kerjakan bersama teman-teman dosen juga kebetulan. Yang pertama itu adalah research mengenai paleoflood investigation di daerah Das Citarum di Bandung. Research ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti atau jejak-jejak atau yang bisa terekam menggunakan metode-metode geologi ataupun metode geofisika. Umumnya biasanya kita mencari rekam jejak banjir di mana banjir tersebut tidak terekam di media apapun, atau belum ada manusia pada saat terjadinya banjir tersebut bisa juga. Nah, tujuan dari target akhir dari research ini luarannya berupa bentuk jurnal ataupun paten. Ini riset yang sudah berjalan selama 3 tahun, dan kebetulan di tahun sebelumnya itu saya banyak dibantu dengan teman-teman Geofisika 2017, dan kebetulan di tahun ini proses ini akan berlanjut lagi.
Kemudian untuk riset kedua itu adalah riset mengenai longsor atau landslide ya yang di daerah Cimanggung, Sumedang. Topik riset ini kebetulan dicetuskan dari teman-teman himpunan juga. Kemarin mereka tuh ketemu dengan saya membicarakan mengenai potensi hibah riset di daerah Cimanggung yang baru-baru ini terjadi longsor. Begitu terus kemudian saya mempelopori untuk mengajukan hibah penelitian terkait riset ini, di mana kita akan melakukan investigasi daerah manakah yang berpotensi longsor berikutnya, dan nanti akan mengklasifikasi mana daerah-daerah yang berpotensi tinggi dan berpotensi rendah terjadinya longsor. Diharapkan dari luaran riset ini yaitu berupa jurnal Q3. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai apa itu Q3, Q1 dan seterusnya. Dan topik riset terakhir ini sebenarnya lebih ke proyek ya, ini kebetulan UI bekerjasama dengan PSDMBP menggali informasi terkait potensi bencana yang dapat terjadi di well pad. Well pad itu adalah tempat diletakkannya sumur pengeboran. Dalam kasus ini adalah sumur pengeboran geotermal. Nah, ada beberapa lokasi, 2 lokasi tepatnya yang diberikan ke UI untuk dilakukan investigasi potensi hazard atau potensi bencana yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, metode yang akan digunakan adalah metode resistivity. Ini adalah 3 topik utama yang akan saya kerjakan. Sedikit ya, saya nggak tahu ini masih ada waktu atau enggak ya. Jadi paleoflood itu adalah banjir yang terjadi di masa lampau, yang skalanya besar, yang tidak tercatat atau terekam oleh media apapun. Nah, kita mencari pertanyaan riset itu apakah ada banjir pada masa lampau tersebut yang terjadi di sekitar Citarum, dan tujuannya adalah mendeteksi jejak bukti banjir tersebut dan mempelajari bagaimana gambaran perkiraan banjir pada masa lampau tersebut untuk memperkirakan potensi bencana tersebut akan terulang. Jadi banjir itu kalau kita sama-sama mengetahui ya, dia bersifat periodik. Ada yang periodik per tahun, ada yang periodik per 5 tahun, per 20 tahun, dan seterusnya. Dan untuk yang skala besar kita nggak tahu ini periodenya berapa kali. Terus yang tadi untuk para penelitian longsor ya, jadi sebenarnya longsor yang di awal tahun 2021 ini sudah terjadi di Cimanggung, dan kita mengetahui kalau Cimanggung itu emang berada di posisi kaki gunung Kerenceng. Nah, kita bertujuan untuk mendeteksi daerah-daerah mana lagi yang berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Jangan sampai kejadian longsor ini terjadi, kemudian tidak ada penanganannya. Ini penanganan dari kita tujuannya. Terus hasil yang diharapkan adalah untuk menghasilkan gambaran peta daerah rawan longsor di sekitar Cimanggung. Kemudian yang terakhir itu yang tadi ya, proyek tadi itu adalah well pad hazard potensial. Untuk memetakan kondisi well pad tersebut, mengidentifikasi apakah potensi bencana itu dapat terjadi di well pad, apakah adanya potensi longsorankah, atau apakah ada potensi amblesankah, karena di well pad itu atau lokasi sumur pengeboran itu kita akan meletakkan manifestasi ya, kita akan meletakkan surface manifestation kayak alat bornya, sumber dayanya, jalurnya, dan kita harus memperhatikan itu, dan kita akan mengklasifikasikan tingkat keamanan dari posisi well pad tersebut. Nah, itu adalah riset yang akan saya kerjakan dengan teman-teman dosen dan mahasiswa tentunya. Untuk kedepannya, topik-topik riset yang mungkin saya akan bawakan juga, yaitu adalah potensi bencana yang terdapat di bawah laut. Ya, kita tahu Indonesia kan mostly lautan ya. Nah, sekarang sudah ada sudah ada infrastruktur yang tersebar di laut. Nah, seperti kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik itu dibentangkan di laut tanpa adanya pembelajaran terkait potensi bencana yang mungkin terjadi. Karena selama ini kita mikir bencana harus melibatkan manusia yang merasakan kerugian.
Sekarang di laut, walaupun tidak ada manusia, tapi infrastruktur yang terpasang itu dapat berpotensi kerusakan. Nah, potensi kerusakan itu bagaimana cara memetakannya dan bagaimana penanggulangannya. Di manakah kita harus meletakkan infrastruktur tersebut agar minim dari potensi bencana. Itu saja mungkin cerita terkait topik riset yang saya kerjakan dan akan saya kerjakan ke depannya. Teman-teman akan kita bisa angkat itu menjadi suatu topik. Berikan lagi ke moderator atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar atas penjelasannya. Nah, pemaparan yang menarik kan nih dari Pak Iskandar. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan paleoflood, potensial longsor, dan well pet hazard potensial yang tadi dijelaskan oleh Pak Iskandar, bisa join ke breakout room Pak Iskandar Syah yang akan dilaksanakan setelah sesi pitching idea kali ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh Bapak Agus Rianto MSI. Apakah sudah bersedia? Karena nampaknya sedang ada problem, mungkin Bapak Agus, apakah Ibu Dr. Ane Magdalena sudah bersedia, Bu? Oke. Siap. Dan waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Oke, saya share screen sebentar ya. Oke, sebelumnya salam kenal sama saya Ibu Ane Sirait. Di kesempatan kali ini saya berterima kasih untuk waktu dan tempat kepada Pak Suprianto, kepada rekan dosen, dan juga kepada semua adik-adik mahasiswa untuk memberikan waktu bagi saya untuk men-share beberapa topik research yang sudah saya lakukan dan tentunya akan saya lakukan di kemudian hari. Jadi tema besar dari penelitian saya itu mengenai seismogenic segmentation of the Java portion of the Sunda Arc Sabak Sunda. Jadi temanya lebih menganalisa mengenai segmentasi seismik dari selatan Jawa. Kenapa saya tertarik untuk berfokus di sini adalah kalau kita lihat di sini saya menampilkan dua peta, di mana dua peta ini memperlihatkan gempa yang terjadi di sepanjang Sunda dan sepanjang Jawa, gempa-gempa signifikan. Dan kita lihat bahwa kita bandingkan Sumatera dan Jawa itu terdapat perbedaan yang cukup drastis, bahwa kalau di Sumatera itu magnitud gempanya bisa mencapai 9,1, yang mungkin kita pernah dengar gempa di Aceh pada tahun 2004 di sekitar 9,1, dan kita lihat bahwa sepanjang Sumatera itu gempanya memiliki nilai yang cukup tinggi 8, dan paling rendah di sini tercatat 7,8. Kalau kita bandingkan dengan Jawa, kita di sini beberapa gempa signifikan, yang tertinggi itu sekitar 7,8 dan selebihnya di bawah nilai 7,8. Dan ini walaupun mereka dalam satu busur zona subduksi yang sama, mereka memiliki nilai magnitud yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di Jawa, di sini saya tampilkan peta dari gempa di atas 5 sama dengan 5 atau 5. Bahwa sebaran gempanya di Jawa itu sendiri tidak merata. Kita lihat ada kumpulan-kumpulan gempa di Selat Sunda, di sebelah barat Jawa, dan juga di sebelah timur Jawa. Dan seperti diperlihatkan pada tanda panah di gambar berikut, gambar tersebut bahwa ada beberapa daerah yang sepertinya tidak memiliki seismisitas yang intens dibandingkan dengan daerah yang lain. Dan ini merupakan ketertarikan saya untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya seismic gap, apa yang menyebabkan terjadinya seismisitas yang lebih sedikit dibandingkan daerah-daerah lain, dibandingkan daerah-daerah area-area lain di sepanjang Jawa itu sendiri. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi mengenai penampang dari subducting plate, ini adalah penampang melintang dari subducting plate, bahwa mereka memiliki struktur yang sangat kompleks.
Dan di tiap-tiap kedalaman itu bisa menghasilkan gempa yang berbeda. Sebagai contoh, di bagian yang dangkal bisa menghasilkan gempa tsunami atau gempa yang menghasilkan tsunami. Dan lebih dalam lagi itu bisa menghasilkan gempa yang dikenal dengan megathrust earthquake, atau kayak kalau kita dengar gempa zona subduksi, itulah yang disebut dengan megathrust earthquakes. Dan di bagian lebih dalam lagi dari subducting plate ini sendiri, terdapat sleep behavior yang berbeda dibandingkan dengan tsunami earthquake maupun megathrust earthquake, di mana bersifat lebih episodik dan mempunyai frekuensi yang sangat rendah atau juga berupa tremor. Dan ini salah satu motivasi saya untuk melihat apakah struktur yang kompleks di bawah permukaan, di bawah zona subduksi Jawa itu sendiri yang mempengaruhi perbedaan karakter antara gempa di Jawa maupun gempa di Sumatera. Motivasi lainnya adalah, seperti kita tahu, bahwa Jawa itu sendiri adalah tempat tinggal dari 57% orang Indonesia, kurang lebih 149 juta orang. Dan kita tahu kalau sampai terjadi bencana, hal itu sangat menimbulkan kerusakan yang sangat drastis, nggak hanya untuk orangnya, tapi juga untuk infrastruktur dan bahkan juga untuk historis seperti di sini, benda-benda historis seperti di sini. Dan melalui pengamatan saya ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijawab melalui penelitian ini, yaitu berupa bagaimana kekasaran atau roughness dari subducting plate itu, subducting plate influence the seismogenic segmentations in a subduction zone. Jadi kita lihat tadi struktur yang kompleks tadi, apakah dia akan mempengaruhi segmentasi seismik di sepanjang suatu zona subduksi, dan apakah do geologic processes atau tectonic processes due to the complex structure influence seismogenic segmentation in the subduction zone. So, ya, jadi kita mau lihat bagaimana proses geologi atau proses tektonik yang mungkin disebabkan oleh struktur yang kompleks tadi bisa mempengaruhi segmentasi seismik di selatan Jawa. Dan dari sini ada dua riset ADIA yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, yaitu bagian pertama adalah mengenai evaluations on sleep behavior along the Java portion of the Sunda Arc subduction zone. Di sini kita lihat bagaimana tsunami earthquake, bagaimana tsunami earthquake, megathrust earthquake yang berupa rapid sleep ataupun episodic sleep atau stable sleep event sepanjang zona selatan Jawa. Dan bagian kedua, karena kita mau lihat efek pengaruh dari substrate structures, tentu kita coba evaluations on the substrate structures along the Java portion of the Sunda Arc subduction zone in the relations to its seismicity. Jadi ini ada dua riset ide utama yang saya bisa share kepada adik-adik mahasiswa di sini. Dan mungkin nanti untuk diskusi yang lebih menarik dan lebih interaktif bisa di breakout room. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana, keren banget nih bahasanya tentang seismik di selatan Pulau Jawa. Ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan pembahasan tadi, bisa join ke breakout room Bu Ana ya di sini. Sekarang acara akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Fatimah MSc. Apakah sudah bersedia? Oke, silakan. Ya, mohon maaf, karena kondisi saya izin pakai masker ya, teman-teman. Mohon izin untuk share, boleh? Apakah sudah terlihat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fatimah. Untuk riset yang sekarang sedang berlangsung, kebetulan saya tergabung dengan timnya Pak Hafiz terkait simulasi tsunami dan terkait Indonesia di daerah Selat Sunda dan juga Pangandaran. Jadi ini lebih ke tsunami hazard assessment. Untuk kedepannya, saya tertarik untuk bisa terlibat dalam penelitian mengenai earthquake hazard assessment. Jadi nanti dari situ kita bisa memperkirakan seberapa besar getaran tanah itu mungkin terjadi di suatu daerah saat gempa terjadi. Nah, sebelumnya saat S2 itu saya melakukan analisis data mikrotremor ini untuk
derive shear wave velocity. Jadi kita ingin mengetahui struktur shear wave velocity di cekungan di Ilan di Taiwan. Nah, karena masih banyak aplikasi terkait mikrotremor yang belum saya pelajari, saya juga sangat terbuka dan berharap bisa punya kesempatan untuk bisa lebih belajar mengenai data mikrotremor ini. Nah, untuk mikrotremor sendiri mungkin masih asing ya, tidak hanya bagi mahasiswa baru, tetapi juga bahkan teman-teman angkatan atau tahun keempat, itu masih ada yang bingung terkait mikrotremor ataupun microseismic. Jadi mungkin nggak apa-apa ya saya bahas sedikit di sini, karena memang pembahasan metode ini tidak ada di kelas sepertinya. Jadi biasanya saat teman-teman ingin mencari tahu mengenai microseismic, kemudian akan ada muncul istilah-istilah lain yang membuat mereka bingung. Ada mikrotremor, kemudian ada ambient noise, kemudian ada juga micro earthquake, apa bedanya? Kemudian ada passive seismic, ada seismic hum begitu. Nah, beberapa istilah mungkin mahasiswa bingung karena dianggap sama, tapi ternyata sebenarnya berbeda. Jadi, saya sarankan nanti, bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai ini, atau ingin mengajukan proposal, atau menggunakan salah satu istilah di sini, mohon agar bisa research lagi, untuk mengetahui apa sih perbedaan antara istilah-istilah di sini. Nah, saya pribadi, saya punya interest di semua istilah di sini, jadi jika ingin diskusi terkait ini bisa silahkan dengan saya nanti. Tapi mungkin kita boleh ya di sini saya bahas satu atau sedikit saja yang mungkin lebih umum agar teman-teman ada gambaran sebenarnya apa sih yang dibicarakan di sini. Kalau boleh saya ingin mengambil istilah ambient noise di sini yang lebih general. Saya agak bahas sedikit. Kenapa? Karena teman-teman tahun keempat pun mungkin belum menerima pembahasan ini di kelas gitu. Jadi ini adalah salah satu seismic recording atau rekaman seismik. Bagi teman-teman 2021 mungkin bisa membayangkan ini sebagai sebuah rekaman getaran tanah. Jadi saat ada gempa datang, tanah bergoncang keras, maka nanti dari rekaman terlihat amplitudenya akan sangat tinggi. Seperti yang terlihat di gambar bagian atas, ada kotak merah di sebelah kanan, nah itu adalah data yang terekam saat gempa terjadi. Nah, jika kita perbesar, maka akan terlihat data di bawahnya. Ini yang disebut dengan data gempa. Ini adalah data untuk gempa di Costa Rica dengan magnitudo 6. Nah, sebagian ilmuwan yang ingat seperti Bu Anna tadi, maka ilmuwan tersebut mereka akan mencoba cut atau memotong data ini karena mereka fokus di data gempa begitu. Tetapi sebaliknya ilmuwan yang lain, sebagian ilmuwan yang lain, mereka justru menggunakan data di sebelah kiri ini sebelum gempa terjadi dan melakukan analisa dengan data itu. Jadi data yang tadinya tidak dipakai, di sini bisa dilakukan analisa sebenarnya. Jika diperbesar, bisa kita lihat di gambar paling bagian bawah. Nah, data ini yang disebut dengan ambient noise. Kita bisa melihat saat diperbesar bahwa datanya bersifat stasioner. Itu kenapa dia disebut sebagai data ambient noise. Jadi kebalikannya ya, jika tadi Bu Ana dia mencoba melihat data atau mencari event begitu, di sini tanpa ada event pun kita bisa melakukan analisa data, dan mungkin itu menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya lah, tidak ada gempa. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kenapa kita menganalisa data itu gitu? Keuntungannya adalah kalau untuk melakukan analisa data gempa, maka kita harus menunggu gempa itu terjadi. Tetapi untuk ambient noise ini, kita tidak perlu menunggu gempa itu terjadi, asalkan kita punya seismometer, kemudian kita ukur kapanpun dan dimanapun, maka kita punya data dan kita bisa melakukan analisa data. Maka dia bisa membantu sebagai supporting data di daerah-daerah dengan yang seismisitas yang aplikasinya itu banyak sekali, tapi mungkin kita coba bahas satu saja di sini.
Jadi saat ada gempa terjadi, kemudian getarannya menyebar ke segala arah, maka getaran yang dirasakan di tiap-tiap lokasi itu bisa berbeda. Di sini misalkan kita ada 3 daerah, sebelah kiri daerah A misalkan, kemudian di tengah itu adalah daerah B, sebelah kanan itu daerah C. Untuk gempa yang sama, getaran tanah yang dirasakan di ketiga daerah tersebut itu bisa berbeda. Bisa digambarkan di sini, terlihat dari penggambaran di sini bahwa di daerah A sebelah kiri, gedung yang tinggi itu dia bergetar dengan sangat kencang. Kebetulan misalkan dia adalah gedung 20 lantai begitu. Tetapi di tengah atau di lokasi B, dia memang bergetar tetapi tidak sekencang di daerah A dengan gedung yang memiliki karakteristik yang sama. Justru gedung-gedung yang banyak yang hancur atau yang bergetar dengan kencang justru adalah bangunan dengan mungkin hanya 3 atau 5 lantai. Nah, sedangkan di lokasi C, kita melihat bahwa memang gedung di situ bergetar, tetapi tidak sampai hancur, kemudian getarannya tidak terlalu besar begitu. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu adalah karakteristik tanah tempat bangunan itu berdiri. Dan juga karakteristik bangunan itu sendiri. Nah, karakteristik itu bisa kita ketahui dengan melakukan analisa data ambient noise tadi. Itu salah satu aplikasinya. Kemudian untuk apa begitu? Dengan mengetahui karakteristik suatu lokasi, kemudian juga bangunan-bangunannya, itu bisa membantu dalam evakuasi nantinya. Karena dari situ kita tahu dari sini ya, ada beberapa daerah yang dia bisa getarannya itu bisa sangat kencang, tapi ada daerah yang mungkin getarannya cukup kecil begitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui daerah mana yang lebih rawan dibandingkan dengan yang lain, maka bisa membantu untuk melakukan perencanaan evakuasi. Kemudian untuk recovery juga, jadi setelah bencana terjadi, kemudian kita ingin recovery atau ingin mendirikan bangunan, maka informasi terkait karakteristik tadi itu juga penting karena itu bisa membantu kita memutuskan bangunan seperti apa yang harus didirikan di daerah tersebut. Berapa lantai yang paling aman di situ. Karena masing-masing lokasi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan ini mungkin nanti lebih kaitannya dengan earthquake engineering, kemudian juga teman-teman dari sipil begitu. Mungkin itu singkat saja dari saya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan earthquake engineering, saya sangat senang sekali. Atau mungkin teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh terkait apa itu mikrotremor dan mikroseismik atau ambient noise begitu, oke, silahkan bisa diskusi dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah. Nih, menarik banget nih pembahasan Bu Fatimah tentang mikrotremor dan mikroseismik dan modeling tsunami-nya. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa berdiskusi dengan Bu Fatimah nanti di breakout room Ibu Fatimah ya. Nah, sekarang acara akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Bisri Mustafa. Apakah sudah bersedia? Oke. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung share screen saja ya. Iya. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan terkait penelitian yang sudah dan akan dikerjakan atau yang sedang berjalan dan yang akan dikerjakan. Ya, jadi ini outline-nya cukup banyak, tapi saya jelaskan secara singkat. Ada introduction, research interest, method, aplikasi, dan ongoing research, dan mungkin roadmap-nya ya. Nah, yang pertama mungkin introduction dulu. Jadi fokus dari penelitian saya itu berkaitan tentang physical properties of porous media. Jadi porous media di sini bisa rock atau soil, tanah atau batuan. Dan juga kita sangat tertarik melihat karakteristik dari mikrostruktur porous media tersebut, ya. Dan juga kita melakukan modeling, ya, entah itu modelingnya computational atau physical,
dan juga untuk untuk menjadi kuat lagi datanya itu ditambah dengan eksperimen. Nah, ini salah satu permasalahan mungkin ya. Di sini ada data dari Rosemary, ya, data terkait resistivitas dengan saturasi, ya. Jadi yang kotak ini adalah MIBC, proses MIBC. MIBC itu jadi menaikkan saturasi fluida dalam ini sampel batuan ya, pasir. Kemudian ketika ditambah, ya, ternyata dia di satu titik, ya, itu naik loncat ke atas, ya, di saturasi sekitar 70-an, 7 sampai 80-an, ya. Dan ketika di drainage, ditarik airnya, itu ternyata jalur resistivitasnya berubah, ya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan Archie's Law. Jadi kalau teman-teman belajar petrofisika, itu mungkin udah pernah mendengar Archie's Law, ya. Ini sangat bertolak belakang dengan Archie's Law, ya. Dan ini nggak akan bisa terjawab kalau kita tidak tahu secara detailnya. Maka untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa menjawab ini, kita harus lebih detail lagi melihatnya. Mungkin penjawabnya udah mikroskopik lagi, bukan makro. Itu salah satu motivasi kenapa saya di sini berfokus pada physical properties, ya, dan juga berkaitan dengan microstruktur karakteristik. Oke, ini research interest-nya, ya. Di sini saya fokus atau tertarik terhadap modeling of porous media. Salah satunya ini gambarnya mungkin ya. Ini ada batuan. Kemudian kita memodelkan bagaimana saturasi fluida dalam batuan pori tersebut, ya. Kita memodelkan, ya. Dan tidak hanya maksudnya datanya pun tidak hanya kita ini hasil microscopy scan, ya. Ataupun kita bisa memodelkan batuannya juga, ya. Kemudian juga salah satu fokus dari saya juga itu numerical dan physical modeling untuk elektrik, elastik, dan fluid transport. Nanti mungkin permeabilitas, strukturalitas, percolation, tapi mungkin yang fokus awal ini mungkin elektrisitas dulu. Kemudian juga pengaruh beberapa hal terkait physical properties, ya. Misalkan dari pressure-nya, temperatur, clay content, atau water saturation-nya juga itu menjadi riset interest kami. Nah, ini metodenya yang akan digunakan. Mungkin nanti misal digital rock physics, ya, itu salah satu metode yang kita gunakan. Kemudian modeling of physical properties bisa nanti pakai FEM atau finite difference atau Palabos untuk memodelkan permeabilitas. Tapi ini santai aja, ini nggak mesti teman-teman nanti buat programnya. Ini udah open source semuanya, tinggal hanya cara pakainya dan mungkin mengerti alurnya. Dan juga yang ketiga itu pengukuran lab dan juga pengukuran lapangan. Dan lapangan pun hanya tidak yang skalanya besar, itu skalanya yang kecil. Nah, ini salah satu rangkaian pengukuran resistivitas di dalam lab, ya. Sampelnya sampel kecil, ya. Oke, ini aplikasinya itu bisa banyak, ya. Tapi salah satunya dan tiga ini bisa ke environmental geophysics, surface geophysics, dan petroleum science, ya. Jadi ini salah satu sampel yang di scan ini ukurannya 1 cm, ya. Tapi dengan microscopy scan kita bisa lebih detail lagi melihat, oh ternyata di sini sudah terisi dengan fluida porinya tuh. Ada beberapa yang sudah terisi, ada yang belum. Dan bagaimana terisinya? Ada yang menempel ke dinding pori, ada dinding grain, ada juga yang tersebar ke pori-pori yang lain. Ini sangat seru, ya. Kemudian ini ongoing research-nya, ya. Ini yang sedang dikerjakan. Agrogeophysics, ini saya dengan Pak Supri, kemudian digital rock physics juga sedang dikerjakan. Nah, ini agrogeophysics, ini mungkin satu tema bisa jadi satu skripsi, ya. Bagaimana pengaruh tanah terhadap bagaimana pengaruh pH atau keasaman dari pupuk, ya, ke dalam soil electrical resistivity, ya, dan banyak. Nanti mungkin kalau mau lebih detail lagi saya jelaskan di breakout room. Kemudian digital rock physics juga ini bagaimana seed grain mempengaruhi resistivitas batuan, fracture, saturation, jadi banyak. Roadmap-nya, ya ini saya harap nanti kalau teman-teman bersedia atau
tertarik bergabung di sini, harapannya sih nggak kurang dari 1 semester mengerjakan ini ya. Syukur-syukur bisa 2 semester. Jadi kalau 2018 sekarang waktu yang tepat buat mulai melakukan ini ya. Ada studi literatur, kemudian studi awal, data akuisisi, analisis data, dan juga writing manuskrip kalau kita mau ke arah sana juga ya. Nah, ini salah satu atau beberapa publikasi yang sudah kami tulis ya. Ada yang ini ya, nanti mungkin kalau mau detail lagi kita di backup room. Mungkin itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget nih materi Pak Bisri tentang microcity-scan dan agrogeofisiknya. Apalagi agrogeofisiknya bisa sampai 1 agrogeofisik buat 1 skripsi kan. Jadi teman-teman yang tertarik dengan pembahasan Pak Bisri ini bisa join ke breakout room-nya nanti ya. Nah, sekarang sesi akan oleh Bapak. Apakah sudah siap? Ya, baik. Terima kasih, Setianto. Ya, silakan. Sesi share ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih moderator Setianto. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan sedikit berkenalan apa sih yang sedang saya kerjakan atau yang akan saya kerjakan, atau nantinya kira-kira saya nantinya akan fokus kemana. Nah, ini sedikit yang akan disampaikan. Jadi, nah karena baru bergabung di geofisika, jadi kita kenalan dulu. Nama saya Hafid, Abdul Hafid. Mungkin baru 1 semester ngajarnya, dan beberapa mungkin kita belum pernah bertemu. Kemudian saya senangnya itu mengolah data yang data lapangan, kemudian dimodelkan jadinya bentuknya kayak lebih ke artsy gitu ya, lebih ke seni-seni yang begitunya. Tetapi saya tidak bisa menggambar atau tidak bisa membuat model, jadi modelnya sudah ada di alam, tinggal gimana caranya diatur-atur warnanya bisa kelihatan menjadi lebih informatif atau lebih, kalau di orang lain tuh lebih seni jadinya. Ya lebih ke situ jadinya. Modelnya seperti itu. Oke, ini untuk bagian pengantar. Kemudian untuk penelitian saya, saat ini ada 2 yang sedang berjalan. Yang pertama itu adalah stratigrafi seismik di Danau Tauti di Sulawesi. Kemudian yang kedua tadi Bu Fatima sempat menyinggung tentang tsunami. Jadi bareng dengan Bu Fatima, kemudian Nina dari Geofisika 2018, kemudian Syahmi dari Geologi 2018. Jadi kita bareng-bareng mengerjakan sebuah model gimana sih kalau misalkan terjadi tsunami di laut yang akibat longsoran, itu kira-kira gimana modelnya nantinya. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang akan saya kerjakan atau yang saat ini sambil dipelajari adalah deformasi dengan data citra satelit. Jadi ini lebih ke geodesi. Kalau geodesi menggunakan GPS, kalau kita mungkin karena masih awal-awal, jadi kita belajarnya pakai satelit dulu deh. Nanti kalau sudah misalkan geofisika ya UI-nya sudah alatnya sudah ada, mungkin kita pakai yang lebih canggih lagi. Tapi untuk saat ini yang lebih open source, yang kita pakai data satelit dulu. Kemudian yang kedua adalah masih berkaitan dengan seismik, itu gimana sih cara mengolah data seismik atau menginterpretasi seismik itu tidak satu-satu lagi. Jadi kita langsung masukkan informasinya terus jadi. Kita tinggal kita running, terus kita pergi beli kopi, terus balik lagi udah jadi datanya. Nah, kurang lebih seperti itu gimana caranya. Tapi itu nanti yang akan datang. Selain itu, beberapa metode yang saat ini sambil saya pelajari. Yang pertama untuk geofisikanya, saya belajar tentang seismik refleksi atau refraksi. Dan mungkin nanti bareng-bareng ya, ada yang pengen bareng-bareng diskusi tentang itu, kita boleh tentang itu, atau tentang GPR, atau tentang geolistrik. Kemudian, untuk setahun belakangan, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya fokus atau banyak belajar tentang GIS dengan remote sensing. Ini semacam sesuatu yang tiba-tiba aja sih. Jadi, mungkin dulu sewaktu masih kuliah S1, belajar tentang GIS tetapi tidak dalam. Kemudian setahun terakhir ikut kegiatan-kegiatan, ternyata bisa dimanfaatkan informasi GIS dan remote sensing ini. Salah satunya adalah tadi dipakai untuk tsunami modeling. Kemudian untuk yang kedua itu INSAR, itu adalah deformasi dengan data citra satelit. Dan terakhir fotogrametri dan LIDAR. Dari fotogrametri itu kayak kita ngambil foto,
kemudian kita bikin fotonya menjadi model, misalkan model 3 dimensi atau model bangunan, atau yang lebih geofisik geologis itu adalah kita memodelkan topografi pakai katakanlah foto dari drone seperti itu. Kemudian ada LiDAR yang mirip-mirip seperti itu, tetapi alatnya mungkin sama dengan GPR. Oke, ini untuk metode yang masih saya dalami atau masih saya pelajari, jadi masih belum dalam sekali, masih sambil belajar juga. Oke, itu untuk metodenya. Nah, sekarang karena saya agak-agak lama dengan seismic stratigraphy, jadi mungkin yang dibahas di sini adalah seismic stratigraphy-nya. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih seismic stratigraphy itu? Atau apa sih stratigraphy itu? Jadi nanti di semester berapa ya? Semester 5 ya kalau untuk yang angkatan 2019. Oh, sorry, untuk 2020 sekarang semester 3 berarti. Nah, kita belajar tentang stratigraphy. Jadi stratigraphy itu ilmu bagaimana caranya lapisan-lapisan batuan itu terbentuk, atau bagaimana caranya lapisan batuan ini ada di situ. Kita pelajari modelnya seperti itu. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah kalau misalkan lapisannya ada di bawah permukaan bumi, kita tidak lihat, ya kalau kita misalkan menggali mungkin akan butuh effort yang lebih. Nah, kita menggunakan metode geofisika, kita menggunakan metode seismik di situ. Jadi tadi Ibu Fatima dengan Ibu Ani menjelaskan tentang seismik, ibu-ibunya tadi itu seismiknya adalah seismik yang natural, yang terjadi secara alamiah, ya secara alam ya, tidak ada campur tangan manusia. Nah, untuk seismik yang kita gunakan nanti yang di geofisika itu lebih ke yang buatan. Jadi kita memasukkan gelombang ke bawah, terus si lapisan-lapisan itu memberikan respon, kemudian responnya kita terima sebagai sinyal. Nah, itulah yang kita olah. Jadi gambarannya kurang lebih kita bisa melihat stratigrafi yang di bawah permukaan bumi tanpa harus menggali lapisan-lapisan ke bawahnya. Kayak itu poinnya adalah di seismic stratigraphy. Nah, sekarang penelitian saya, apa yang memotivasi saya tentang seismic stratigraphy? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu di salah satu danau di Indonesia itu dilakukan pengambilan data pengoboran. Jadi diambil katakanlah sedimennya sampai kedalaman sekian meter, kemudian diukur parameter-parameter fisikanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk penelitian. Jadi saya semacam given gitu ya, diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dengan penelitian orang, gabung dengan orang yang kulitnya bermacam-macam atau yang biji matanya warnanya beda-beda dan seterusnya. Jadi lebih given. Nah, dari sini membuka sesuatu yang baru di kepala saya. Oh, ternyata kita bisa melakukan banyak hal dengan data-data yang tersedia, atau misalkan data-data yang terbatas, kita bisa mendapatkan atau memperoleh informasi-informasi yang baru. Nah, ini juga mendorong saya untuk mendapatkan riset-riset yang saat ini sedang berjalan. Nah, kemudian motivasi lokasinya itu ada di Danau Tauti di Sulawesi, sepertinya Sulawesi di lengan tenggaranya. Danau Tauti di sini ada, kemudian ada Danau Matano di situ, dan ada beberapa danau-danau kecil yang lainnya. Nah, dari situ itu dihasilkan banyak lintasan seismik di sini, data seismiknya. Nah, sekarang pertanyaan risetnya, bagaimana stratigrafi seismik di Danau Tauti, bagaimana lapisan-lapisannya. Nah, di sini dimanfaatkanlah ilmu seismiknya tadi. Kemudian, apakah sampai di situ? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Danau Tauti terbentuk? Bagaimana danau ini bisa ada danau di sini? Di bawah ada danau, di atas dan ada danau, di tengah-tengahnya ada danau, kemudian di tempat lain ada danaunya. Itu bagaimana? Apakah dia terbentuk tiba-tiba jadi danau atau ada proses yang lain? Nah, ketika dikaitkan dengan geologinya, ternyata di sana ada sesar-sesar. Nah, sesar ini apakah sesar ini ada di dalam danau? Ini bisa kita lihat di data seismik. Ini karenanya geofisika ya, bisa melihat yang tidak terlihat. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada lapisan-lapisan, layer-layer, inilah stratigrafinya pakai data seismik. Kemudian ini sesar-sesarnya, ternyata di Danau Tauti banyak sesar yang di sana. Jadi bisa disimpulkan bahwa danau itu berkaitan dengan sesar. Nah, ketika direkonstruksi, oh iya ternyata betul danau itu mengalami penurunan atau pendalaman. Itu akibat aktivitas sesar yang di sana, sehingga si sedimennya bisa turun, sedimennya bisa
bisa masuk ke dalam danau. Oke, ini untuk yang bagian pertama. Tetapi setelah mengerjakan data seismik, itu ternyata saya melihat di Danau Tauti itu ada longsoran-longsoran di danau. Nah, pertanyaannya, apakah bisa longsoran ini menghasilkan tsunami? Nah, karena di Danau Tauti mungkin kurang seksi untuk tsunami, saya dengan Ibu Fatimah membuat penelitian gimana kalau kita meneliti di longsoran bawah laut, tapi bukan di sana, tapi di daerah yang lebih ramai, katakanlah di di Selat Sunda. Ya, 2018 yang lalu terjadi tsunami akibat longsoran bawah laut di Anak Krakatau. Dan kita bisa modelkan, ini hasil yang kami peroleh, saya, Bu Fatimah, Nina, dengan Syahmi, modelnya kayak gini nih. Nah, apakah sampai di sini? Ternyata setelah diolah sedikit lagi, kita bisa memodelkan, kalau misalkan tsunami-nya sampai di darat, itu kira-kira dia sampai sejauh mana sih tsunami itu bisa menggenangi airnya. Kayak ini yang kami kerjakan. Kemudian yang kedua, di Sulawesi itu banyak sesar di sana. Banyak sesar, kemudian banyak gempa. Ada gempa-gempanya. Ini yang merah-merah gempanya. Ada yang matanya bentuknya kayak kepala Spider-Man di sini. Jadi ada gempa di sana. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita menghitung besarnya deformasi akibat gempa? Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Ini model yang lain. Jadi di Palu, jadi kita menggunakan data satelit, kita bisa melihat di sana itu ada terjadi pada saat terjadi gempa di Palu 2018. Ini model data dari satelit, kemudian ini adalah modelnya. Ya, kita lihat apakah model yang kita peroleh itu sama dengan hasil. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mungkin di breakout room kita bisa diskusi yang lebih panjang lagi untuk bagian itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hafiz. Nah, keren banget nih materi Pak Hafiz tentang seismik stratigrafinya. Seismik stratigrafi ini kan berguna banget buat kita mengetahui fenomena alam sama keterbentukan objek-objek alam nih. Jadi teman-teman yang tertarik dengan pembahasan Pak Hafiz tadi bisa join ke breakout room Pak Hafiz setelah sesi teaching idea kali ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembicara selanjutnya kepada Aulia Valencia. Apakah sudah bersedia? Siap. Oke. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Supri, teman-teman dosen, dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayunda Aulia Valencia. Saya dosen baru di Prodi Teknik Geofisika. Jadi belum pernah kenal nih sama adik-adik sekalian sebenarnya. Gitu. Ini mungkin baru pertama kali ya kita tatap muka. Baik, saya akan mulai share screen dulu. One moment. Oke, ini bisa terlihat ya slide-nya? Bisa. Oke, saya taruh dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan gitu ya, atau mendongeng lah istilahnya, tentang riset yang sedang saya lakukan, yang berjudul Process Based Modeling. Riset ini mungkin baru ya terdengar bagi adik-adik sekalian, dan karena adik-adik datang dari background pendidikan level semester yang berbeda, mungkin penjelasannya itu dimulai dari general dulu, kemudian kita akan lebih spesifik, dan jika adik-adik pengen diskusi lebih lanjut, kita akan adik-adik bisa mengunjungi breakout room saya. Oke. Gini aja nih, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih proses based modeling ini bisa fit di keilmuan yang adik-adik pelajari gitu, seperti itu. Contohnya, misalnya nih, adik-adik mengconsider atau melihat ada suatu struktur ya di bawah permukaan. Strukturnya itu seperti ini, misalnya ada suatu lipatan. Karena ada adik-adik geologi juga dan ada adik-adik geofisika, jadi saya membuat kartun yang simpel saja. Jadi kondisi bawah permukaan bumi seperti ini. Jadi terdapat lipatan, kemudian di bawah permukaan bumi tersebut sedimennya itu berbeda. Ada sedimen yang halus, yang kita sebut di sini lempung. Kemudian ada sedimen yang agak kasar ya, kita sebut di sini dengan batuan pasir misalnya. Kemudian proyek ini diberikan misalnya kemudian ada suatu perusahaan misalnya,
yang memberikan proyek ke adik-adik sekalian. Ayo, siapa nih yang bisa untuk mengkarakterisasi kondisi bawah permukaan bumi tersebut? Kemudian datang nih si Budi ya. Budi ini mahasiswa geofisika. Dia bawa backpack nih, kan. Biasanya tuh anak-anak geofisika profilnya dia itu jago banget untuk mengolah data, mengukur data, dan juga memvisualisasi data tersebut gitu. Nah, si Budi ini datang ke lapangan, gaya banget ya, datang ke lapangan, melakukan pengukuran nih. Setelah diolah, kemudian divisualisasikan. Dapat nih ada apa namanya? Ada dari data hasil pengolahan tersebut terlihat nih, oh ternyata ada suatu lipatan ya, yang dasarnya itu mungkin di daerah situ gitu misalnya. Saya ganti saja dengan pointer. Oke. Tapi apakah si Budi ini tahu kalau misalnya kondisi sedimen atau batuan di bawah permukaan itu batu lempung atau batu pasir? Mereka tidak tahu ya, tapi si Budi ini tahu geometrinya seperti itu. Kemudian Budi nanya nih ke temannya, si Ani mahasiswa geologi ya. Ani bawa buku tuh. Jadi kan mahasiswa geologi lekat sama sketsa ya. Jadi ke lapangan, kemudian interpretasi outcrop atau singkapan. Kemudian dia berusaha untuk menjelaskan kondisi bawah permukaan. Dia bingung, dia melihat nih ada singkapan misalnya di suatu daerah. Kemudian dia interpretasi, analisa dan lain sebagainya. Dia bisa membayangkan, oh ternyata mungkin ada suatu tinggian atau maksimum level dari lipatan, atau kalau misalnya nanti adik-adik 2021 udah ngambil kuliah geologi atau geofisika bakal tahu kalau oh ada anticline, ternyata kalau ada anticline berarti ada syncline atau bagian dasarnya gitu ya. Karena geologi itu melihat langsung batuannya, dia juga langsung tahu oh ternyata batuan itu batuan halus atau batuan kasar seperti itu. Cuman pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan, apakah informasi yang diperoleh oleh Budi dan Ani itu cukup untuk menjelaskan kondisi bawah permukaan secara utuh? Nah, itu beda ya. Nah, kalau kita lihat ternyata pengukuran yang dilakukan oleh Budi dan Ani itu hanya suatu bagian kecil saja dari bumi ini gitu. Jadi secara skala yang pengukuran dilakukan oleh Ani dan Budi itu oleh Budi dan Ani itu hanya secara spasial sangat kecil sekali seperti itu. Jadi kalau data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan proses-proses yang terjadi di dalam suatu lingkungan pengendapan atau topografi ya di mana-mana di muka bumi, itu akan sulit sekali untuk dilakukan karena terbatas sekali datanya. Nah, Budi sebagai anak geofisika langsung ngomong gini nih, ya udah kita ukur aja semuanya gitu kan. Nah, kalau misalnya diukur semuanya, berarti duitnya tambah banyak dong ya yang harus dikeluarkan, nggak visible ya. Terus kemudian kita nggak mungkin dong misalnya mengukurnya di laut dalam misalnya, soalnya mungkin infrastrukturnya belum ada, sulit untuk bawa alat dan lain sebagainya. Kemudian Ani anak geologi bilang gini nih, ya udah kita ukur aja singkapannya di mana-mana gitu. Cuman singkapan itu juga preservasinya terbatas ya. Oke, misalnya nih, coba kita lihat daerah yang di arsir saja ya, itu di zona transisi. Kenapa disebut zona transisi? Dikarenakan itu masih ada pengaruh dari darat atau hinterland istilahnya. Kemudian juga ada pengaruh dari laut, misalnya ada gelombang, ada tide dan lain sebagainya. Kita fokus ke zona itu saja ya. Nah, ini contohnya dari Delta Mahakam yang adik-adik tahu di Kalimantan. Cantik ya Delta Mahakam. Nah, ini kan Delta Mahakam grow atau tumbuh di zona transisi ya. Ini kan daerah daratnya, kemudian ada daerah lautnya. Nah, paling kan kalau adik-adik pernah ke Delta Mahakam itu pack sekali dengan tumbuhan ya, ada nipah, ada rawa-rawa yang sulit sekali aksesnya gitu. Jadi tidak mungkin untuk diukur seluruhnya, paling hanya bisa diukur di 3 tempat misalnya. Nah, kemudian datang lagi nih orang lain, saya tidak taruh gambarnya di sini. Dia datang dengan ide, oh ya udah kalau misalnya kayak gitu, gimana kalau kita memodelkan saja cara delta itu tumbuh gitu. Kita gunakan bersama matematika atau fisika untuk memodelkan bagaimana delta ini bisa tumbuh. Jadi kita bisa tahu secara umum, secara konsep bagaimana sih kondisi bertumbuh kembang ya istilahnya mungkin dari delta tersebut gitu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya kita pengen skala lebih besar, uang lebih banyak. Kalau misalnya interpretasi yang terbatas, kalau misalnya preservasi dari data yang terbatas, interpretasinya juga terbatas. Jadi seperti buah si malakama gitu ya.
Nah, apa sih sebenarnya proses based modeling itu? Jadi kita seperti saya sebutkan tadi, kita berusaha untuk memodelkan dari awal ya proses-proses yang terjadi sampai dia terendapkan, sehingga kita bisa tahu nih cerita dari lingkungan yang ingin kita amati gitu. Nah, contoh pengerjaannya itu simpel sekali. Kita harus tahu dulu inputnya gitu. Inputnya itu bisa dari lapangan. Misalnya kita harus tahu dulu proses-proses apa saja sih proses-proses geologi apa saja yang mungkin ada atau bisa teramati yang adik-adik tahu yang terjadi di daerah di mana adik-adik ingin mengamati gitu. Nah, di sini contohnya, oh aku ingin memodelkan delta, ya udah berarti ada ini ya, ada receiving basin istilahnya. Jadi kayak tempat di mana sedimen itu bisa diendapkan gitu. Yang ditunjukkan oleh warna biru ini, oh ternyata ada arus pasang surut di situ. Bisa delta makam itu dia lebih tight ya, jadi lebih ke pasang surut, sedangkan gelombang itu tidak banyak, amplitudenya biasanya kecil seperti itu. Terus ada pengaruh dari sungai gitu, ada gambar sungainya di sini. Oh ya udah, kemudian masuk ke prosesnya yaitu sedimen transport, bagaimana sedimen dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ada persamaan matematikanya. Kemudian dimodelkan nih deltanya, tuh deltanya tumbuh ya, dari mulai kecil channelnya, kemudian channelnya maju ke daerah laut ya, kemudian switch ke kanan dan ke kiri. Nah, ini semua proses base, jadi kita hanya fokus ke inputnya, sedangkan prosesnya yang jadi output dari hasil yang dari proses tersebut itu berdasarkan sama matematika dan fisika. Jadi kita tidak punya kontrol apa-apa di situ. Tapi kita punya kontrol di inputnya. Nah, kemudian dari hasilnya kita bisa proses nih, kita pengen tahu nih distribusi sedimen dari di arah Z misalnya dari ujung sini ke ujung sebelah kiri ya. Terus juga saya pengen tahu nih misalnya distribusi sedimen ke arah Y misalnya dari bawah ke atas misalnya ya. Kita bisa tahu nih, oh ternyata misalnya batu lempungnya itu menerus ke arah selatan gitu misalnya, atau secara variogram distribusi sedimen itu seperti apa, kita bisa tahu nanti. Nah, software yang digunakan itu disebut Delft 3D, itu dalam pengembangan dan open source ya. Yang paling penting itu software open source. Jadi adik-adik bisa download software itu, bisa mengubah software itu. Jadi adik-adik nanti kalau pintar programming bisa buka isi softwarenya, lihat codingnya, nanti sesuai dengan keperluan adik-adik bisa ubah, adik-adik bisa ubah, itu bisa aplikasikan ke kasus adik-adik sendiri. Jadi interface-nya sangat simpel sekali. Terus banyak sekali ya, karena proses base ini bukan metode yang baru 1 tahun 2 tahun, tapi sudah well established, tapi mungkin belum familiar di Indonesia. Dan banyak sekali paper-paper yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional yang menggunakan metode proses base. Seperti ada di Nature Geoscience, ini kolega saya ada di Devotional Record, Nature Geoscience, kemudian ada di Earth and Planetary Science Letter. Gitu. Nah, hari ini saya masih melanjutkan S3 ya di TU Delft. Jadi oleh karena itu mungkin saya belum bisa tatap muka langsung dan juga mungkin belum bisa interaksi dengan intens misalnya. Soalnya lagi melanjutkan studi. Tapi secara umum riset yang saya kerjakan ini adalah berkaitan dengan kompaksi tanah dan juga bagaimana kompaksi tanah itu bisa meningkatkan resistan dari tanah untuk erosi. Jadi semakin dia kompak, makin sulit untuk dierosi kan. Nah, saya pengen tahu jika kedua proses fisik itu saya masukkan ke dalam pada saat saya memodelkan delta, apa sih karakter dari delta yang akan terbentuk jika berinteraksi dengan proses-proses tersebut. Saya ingin analisa morfologinya, saya ingin analisa distribusi dari sedimennya. Nah, aplikasinya itu bisa ke subsidence ya, itu di mana saja, bisa di Jakarta, bisa di Solo, bisa di Surakarta, bisa di daerah-daerah lain. Seperti yang adik-adik tahu, Jakarta saat ini sedang sinking, sedang subside. Terus oleh karena itu banyak wave atau tide yang masuk ke orbs ya, yang masuk ke daratan. Nah, dari riset ini kita pengen tahu nanti aplikasinya itu bisa ke subsiden, bagaimana sih Jakarta bisa the resilience of Jakarta, bagaimana Jakarta bisa survive gitu. Apakah Jakarta akan tenggelam atau Jakarta akan survive, kita belum tahu ya ke depannya bagaimana. Atau secara konvensional aplikasi konvensional itu bisa ke model geologi untuk reservoir modeling, itu umum yang digunakan. Atau mungkin adik-adik punya ide lain, silakan nanti langsung saja bergabung ke breakout room saya, kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Ini saya mulai stop sharing ya. Terima kasih Pak Aulia. Ini menarik banget nih bahasan Pak Aulia tentang proses base modeling. Apalagi dikasih ilustrasi sederhana kayak tadi kan. Jadi teman-teman yang tertarik dengan proses base modeling bisa
join nanti ke breakout room-nya Paulia ya. Nah, sekarang sesi pitching idea kita lanjut ke Bapak Supriyanto. Apakah sudah siap? Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa terlihat PPT yang saya tampilkan? Belum. Baik, mohon izin, saya menampilkan beberapa topik riset ya. Tapi sebelumnya saya apresiasi sekali dengan para dosen yang sudah memaparkan. Sangat bervariasi ya topik-topiknya dan sangat menarik lah semuanya. Ya, saya lega lah insya Allah ke depan geoscience, khususnya geofisika ini akan berkembang sangat luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa khususnya yang lagi skripsi ataupun maba 2021 nantinya menjadi tidak hanya menonton tapi juga bisa terlibat dalam riset-riset yang sangat luar biasa ini. Nah, kalau saya ya sudah geofisik dari tahun berapa ya, sudah puluhan tahun, hampir semua metode sudah pernah saya coba. Saya hanya ingin menampilkan 4 saja yang benar-benar akan menjadi fokus perhatian penelitian saya tahun 2021 dan 2022. 2021 sekarang sudah mau masuk ke September. Yang pertama nih ya. Yang pertama adalah saat ini saya sedang terus mengembangkan sistem pemantau tinggi muka air ya, untuk mitigasi bencana banjir. Sebagai satu contoh, lihat di slide ini salah satu tampilan dari stasiun pemantau tinggi muka air atau disingkat dengan PANTIR. Ya, di sini alat tersebut bisa mengukur curah hujan, bisa menghitung berapa hari hujan, kemudian bisa menghitung juga rekap untuk 12 bulan ya. Dan satu lagi ini ketinggian muka air yang diukur oleh alat PANTIR di stasiun GTP ini adalah air tanah. Air tanah jadi relatif statis, tapi kalau hujan, nah ini pas hujan naik nih. Nah, ini skala waktunya sama tapi masih UTC ya, Universal Time Coordinated. Nah, ini ketika hujan dia langsung, rupanya polanya ada satu fenomena dia tiba-tiba naik, seiring hujan berhenti dia turun gitu ya. Nah, kemudian dia berada di atas, statis lagi. Tapi seiring berjalannya waktu dia akan terus turun. Nah, ini akan dikembangkan. Ini masih uji coba, tapi uji cobanya udah 90%, instrumennya sudah teruji hampir 1 tahun lebih begitu ya. Bolak-balik diperbaiki, ditambah atau dievaluasi begitu ya. Ini rencana mau dipasang di satu Katulampa, satunya di Ciliwung Depok. Jadi untuk memantau tinggi muka air Ciliwung dan tinggi muka air tanah di sekelilingnya. Satu lagi di Karawang. Di Karawang, khususnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, gitu. Jadi harapannya karena ini bisa diakses oleh siapapun ya secara online lewat website dan nanti juga akan dikembangkan lewat mobile programming. Jadi nanti ada aplikasi di smartphone yang bisa memantau tinggi muka air. Jadi tidak hanya dimiliki atau dikelola oleh instansi tertentu dalam arti yang real time ini bisa dilihat oleh masyarakat, tujuannya seperti itu. Yang kedua ini geokomputasi, masih ongoing risetnya. Saat ini modelnya pakai model pemodelannya itu fokusnya di data di metode gravitasi. Ini hasilnya saat ini ya. Jadi saya artinya mengasumsikan memulai dari sebuah sel bola. Sel bola itu memiliki massa, kalau punya massa berarti punya medan gravitasi. Bolanya ada di bawah permukaan bumi,
pengukuran gravitasinya di permukaan ini, anggaplah permukaan bumi. Nah, bola itu saya susun sedemikian rupa sehingga menyerupai sistem panas bumi. Warna merah ini kelihatannya biru, hijau, merah, sian, hitam, begitu ya. Ada juga yang purple. Ini sesungguhnya adalah bola-bola yang disusun rapih ya. Ini ada ratusan ribu bola, kemudian diukur gravitasinya di permukaan dan terbaca respon gravitasinya seperti ini. Pengembangan untuk skripsi barangkali bisa membuat model yang lain, ya, model entah itu model misalnya untuk mineralisasi atau misalnya model pencemaran limbah misalnya, ataupun ada cavity misalnya bisa saja dibuat. Ini baru forward modeling, nanti dilanjut dengan inverse modeling. Kemudian balik lagi. Nah, kalau yang kebencanaan ini ada riset juga ongoing, kajian wilayah rawan bencana kebumian berdasarkan studi geologi dan geofisika. Ini di daerah Ciloto, Puncak ya, sama di daerah Depok, dan satu lagi di daerah Tangerang Selatan. Terus yang terakhir ini yang instrumentasi ya. Mungkin teman-teman sering melihat saya atau menemui saya di mezanin, di situ di belakangnya ada lab elektronika. Ya, saya seringnya ada di sana. Saat ini sedang ada pengembangan sistem instrumentasi yang tadi untuk Antir ya. Teman-teman belajar elektronikanya 4 SKS ya. Tapi kalau yang angkatan 2020 dan 2021 itu instrumentasinya atau elektronikanya malah menjadi mata kuliah pilihan ya. Karena geofisik itu harus menggunakan alat ya. Maka alat itu wujudnya pasti berbentuk instrumen, ada microcontroller, ada baterai, ada mungkin GPS atau juga memori ya. Ada sensornya untuk pembacaannya, kemudian juga ada data itu bisa disimpan di memori atau ditransfer ke internet ya. Dan untuk sinkronisasi waktunya biasanya menggunakan GPS. Tadi waktu UTC itu didapat dari GPS. Dan karena geofisik itu di remote area ya, ini harus menggunakan solar panel ya. Nah, ini produk yang sudah established ya. Board ini namanya Duren. Nah, mungkin teman-teman kenal Raspberry, kenal Arduino gitu ya. Nah, saat ini kesempatan untuk memperkenalkan Duren ya. Duren, jadi Durennya lebih Indonesia lah. Tapi Duren itu singkatan dari Education, Research and Development. Jadi board, ada boardnya di belakangnya, Duren board ya. Seperti ini. Nggak kalah sama Duren, tapi dari segi infrastruktur ini jauh lebih efisien dibandingkan Arduino ataupun Raspberry. Ini saya pernah membuat alat instrumentasi untuk pengukuran data seismik, tetapi sensornya ini bukan pakai geophone, tapi pakai MEMS. MEMS itu mechanic electrical machine sistem kalau nggak salah ya. Jadi MEMS ini bisa menggantikan geophone, hanya kalau MEMS itu yang terukur adalah acceleration, kalau geophone yang terukur adalah velocity. Ya. Velocity, nah pernah dicoba untuk dibandingkan skripsi mahasiswa 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Jadi data posisi geophone sama posisi MEMS itu di titik yang sama, kita bentangkan berapa 4 geophone kalau nggak salah dan 4 MEMS. Lalu kemudian kita lakukan getaran, ya kita buat getaran buatan dengan memukul tanah, ya. Nah kemudian masing-masing alat geophone dan MEMS itu mencatat sinyal. Nah sinyalnya MEMS itu dimasukkan ke suatu operator matematika sehingga dia mirip sama geophone, Ya tujuannya untuk menggantikan, bukan menggantikan, artinya alternatif lah.
alternatif pengukuran seismik, tapi menggunakan akselerasi. Terus ya dalam membimbing mahasiswa ini ada beberapa saja. Ini GPR ya, untuk menginvestigasi konstruksi bendungan di satu daerah di Kalimantan. Ini Nyoman ya, angkatan 2017, kakak tingkat kalian. Kemudian ada juga yang gravitasi satelit ya. Gravitasi satelit dikombinasikan dengan data seismik yang dikerjakan oleh Nurizky. Ini lebih kepada data pengolahan data gravitasi satelitnya, data seismiknya sudah selesai, interpretasinya tinggal dicocokkan. Ini yang Arif Rahman, geologi, mahasiswa geologi tapi menggunakan metode geofisik. Ya. Kalau teman-teman geofisik biasanya mendapatkan tampilan GPR seperti ini masih meraba-raba kenapa bisa begini. Tapi Arif Rahman karena background-nya geologi, begitu ngeliat ini langsung menemukan, oh ini backshore-nya, ini rich dune deposit-nya, ini trough cut and fill-nya, begitu kan. Ini adalah bagian dari suatu sistem di dekat pantai yang berpotensi menjadi tempat untuk endapan tsunami ya, akibat tsunami, sehingga endapannya itu terdepositkan di satu tempat. Ini juga sama ya. Saya jadi melihat suatu fakta ya, bahwa data geofisik ya, kalau dikaitkan dengan data geologi itu benar-benar langsung match, langsung ketemu ya. Kalau cuma geofisik doang, biasanya interpretasinya nggak langsung menggigit gitu, nggak langsung tajam mengarah ke sebetulnya proses geologi apa yang sedang terjadi di sana begitu ya. Paling-paling mencari mana air tanahnya, ya ini air tanahnya kelihatan ya. Tapi yang bawah-bawah ini ceritanya hampir nggak terlalu berbunyi ya. Tapi kalau kombinasi sama teman-teman geologi itu langsung nyambung. Dia langsung nemukan, oh ini pasti ini pasti. Ya itu sekedar contoh saja ya. Dan juga apa yang sedang saya kerjakan sampai dengan mungkin 2022 ini. Terima kasih. Wah, menarik banget nih. Materi tentang sistem pemantauan tinggi muka air, geokomputasi, kebencanaan, dan instrumen geofisika dari Pak Supri. Buat teman-teman yang tertarik dengan keempat materi itu bisa join ke breakout room Pak Supri ya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi breakout room nih. Untuk teman-teman berdiskusi dengan dosen yang teman-teman minati. Tapi jangan lupa ya untuk teman-teman untuk mengganti namanya menjadi jurusan _ nama _ angkatan. Lalu sekarang juga untuk presensi di kolom chat sudah bisa diisi ya. Oke. Namun sebelum kita masuk ke breakout room, kita ada sesi foto bersama dulu nih. Teman-teman yang bisa on cam, ayo on cam yuk. Oke, on cam dulu. Sadam ada? Oke. Teman-teman, mumpung mau sesi foto bersama, kita on cam dulu yuk. Ditunggu sampai 10.29 lah ya, 2 menit.
Yuk teman-teman on cam yuk. Oke, buat teman-teman bisa on cam ya, dan kita mulai juga nih sesi dokumentasinya. Juga ya. Oke, untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Oke, ini karena ada 10 slide, ditahan ya teman-teman senyumnya. Slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke, 6 sampai 10. Oke, udah clear Bang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di setting Zoom kalian, di sana ada kolom breakout room. Nah, teman-teman bisa langsung nih masuk ke breakout room pilihan teman-teman semua nih. Sudah ada kan? Ya, silahkan buat teman-teman yang tadi merhatiin, bisa diingat-ingat tuh dosen-dosen yang kalian tertarik tentang risetnya atau mau nanya-nanya tentang materinya, bisa langsung join aja. Terutama buat angkatan 2018 nih yang masih mencari-cari topik tugas akhir, bisa konsultasi juga di sini bareng sama dosen-dosen geofisika. Jangan lupa absen ya. Tadi di kolom chat udah ada. Teman-teman jangan lupa absen ya. Ya, jangan lupa juga absen. Link absennya ada di kolom chat Zoom ya.